Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Kali ini kita akan mempelajari tentang revolusi-revolusi besar di dunia. Revolusi yang pertama yaitu Revolusi Prancis. Revolusi Prancis merupakan suatu periode pergolakan politik yang dipelopori oleh gerakan sosial radikal yang ingin merubah tatanan kehidupan pemerintahan negara yang semula bersifat monarki absolut menjadi sosial demokrasi. Liber Egalit Fraternité. Revolusi Prancis dimulai pada 14 Juli 1789 pada saat rakyat kota Reims menyerbu penjara Bastille. Selanjutnya yaitu mengapa revolusi Prancis bisa terjadi. Faktor penyebabnya yaitu kemiskinan, yang kedua kesenjangan sosial, yang ketiga kepemimpinan raja yang tidak cakap. Faktor lain yang mempengaruhi revolusi Prancis terjadi yaitu yang pertama kesulitan ekonomi akibat perang, yang kedua berkembangnya afklarung dan sentimen radikal. Selanjutnya yaitu awal tumbuhnya semangat revolusi. Yang pertama yaitu kekuasaan raja yang absolut. Yang mempengaruhinya, kekuasaan raja tidak boleh ditentang. Raja memiliki wewenang penuh atas hukum dan pemerintahan. L'État c'est moi, yang berarti negara adalah saya. Yang kedua yaitu diskriminasi sosial. Diskriminasi sosial ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, membagi masyarakat Prancis menjadi tiga golongan, yaitu agama, bangsawan, dan rakyat biasa. Yang kedua yaitu rakyat mendapat bagian terkecil dalam penguasaan tanah, tetapi menanggung pajak paling besar dari semua golongan. Yang ketiga, buruknya perekonomian. Buruknya perekonomian ini terbagi menjadi tiga bagian. Satu, krisis ekonomi. Dua, hutang akibat perang. Tiga, gaya hidup keluarga raja yang suka berfoya-foya. Yang keempat yaitu munculnya pemikiran baru. Ada dua. Yang pertama, afklarung, melahirkan keberanian dalam mengkritik berbagai kesalahan dalam pemerintahan, politik, ketidakadilan sosial, dan kondisi keuangan. Kedua yaitu munculnya para tokoh filsuf seperti Montesquieu, Voltaire, dan J.J. Rousseau. Selanjutnya, bagaimana jalannya revolusi tersebut? Yang pertama yaitu gagalnya Etat atau Generok pada tanggal 5 Mei 1789, yaitu sebagai perwakilan rakyat. Selanjutnya yaitu pembentukan Dewan Nasional atau Assemblée Nationale pada tanggal 14 Juni 1789. Sumpah lapangan tenis. Yang ketiga yaitu pembentukan Assemblée Nationale Constituante atau Dewan Konstitusi Nasional pada tanggal 9 Juli 1789 yang melemahkan wibawa raja. Yang keempat, pada tanggal 14 Juli 1789, rakyat menyerbu penjara Bastille mengawali terjadi revolusi menentang pemerintahan raja yang absolut. Yang kelima, perpecahan golongan ketiga atau Girondin dan Montagne pada tahun 1791 sampai 1792. Pada tahun 1993, tuntunan eksekusi terhadap Raja Louis dan Ratu Mary Antoinette pada tanggal 16 Oktober. Bagaimana jalannya revolusi? Yaitu pemerintahan konvensi nasional pada tahun 1793 sampai 1794. Ada tiga bagian. Yang pertama, pasca eksekusi Louis terjadi krisis konstitusi dan kekacauan dalam negara. Yang kedua, Maximilien Robespierre, pemimpin Komite Keamanan Publik bersama dengan kelompok Jacobin mengambil alih pemerintahan, menangkap dan mengeksekusi pendukung gerakan kontra revolusi. Pada tanggal 28 Juli 1794, Robespierre dan pengikutnya dieksekusi mati. Pada pemerintahan Direktori pada tahun 1795 sampai 1799. 1. Kekuasaan negara dilaksanakan secara kolektif yang dipegang oleh beberapa orang direksi. Salah satunya adalah Napoleon Bonaparte. Pemerintahan tidak berjalan efektif dan akhirnya Napoleon melakukan coup dan membentuk pemerintahan konsulat di mana Napoleon menjadi konsulat pertamanya. 1800
1404, Napoleon berkuasa dan mengangkat dirinya menjadi Kaisar Prancis. Dampak dari terjadinya Revolusi Prancis. Yang pertama, dampak politik, yaitu berkembangnya paham liberal dan demokrasi ke berbagai penjuru dunia. Yang kedua, mengilhami terjadinya revolusi di berbagai negara seperti Rusia, Cina, dan Jerman untuk meruntuhkan kekuasaan monarki yang absolut. Pada ekonomi, yaitu negara harus memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Dampak bagi sosial, yang pertama, mendorong penghapusan stratifikasi sosial. Yang kedua, menjunjung tinggi hak kebebasan, persamaan, dan kesetaraan dalam kehidupan bernegara. Revolusi yang kedua yaitu Revolusi Amerika Serikat. Revolusi Amerika merupakan sebuah revolusi ideologis dan politik yang terjadi di daerah koloni Inggris atau benua Amerika bagian utara yang membawa pengaruh dan perubahan besar bagi kehidupan masyarakat dunia tentang arti penting sebuah kemerdekaan. Semua orang diciptakan sederajat, bahwa mereka dikarunia oleh penciptanya dengan hak-hak yang tidak dapat disangkal, dan bahwa di antara hak-hak itu adalah kehidupan, kemerdekaan, dan upaya mengejar kebahagiaan. Thomas Jefferson. Mengapa revolusi Amerika bisa terjadi? Faktor penyebabnya yaitu merkantilisme kerajaan Inggris, monopoli perdagangan oleh Inggris, beban pajak yang terlalu tinggi, pajak tanpa perwakilan. Faktor lain penyebab revolusi Amerika bisa terjadi yaitu berkembangnya paham liberalisme dan republikanisme, munculnya tokoh-tokoh patriot yang menentang kebijakan Inggris. Awal tumbuhnya benih revolusi, merkantilisme dan monopoli Inggris. Daerah koloni tidak boleh menjual produk selain kepada Inggris. Inggris menyediakan semua kebutuhan ekspor daerah koloni. Pemungutan pajak atas barang tertentu, misalnya teh, wool, topi, dan barang ekspor lainnya. Dari bentuk konflik internal Inggris dengan beberapa koloni ada 4. Pertama, perubahan pemerintahan Inggris. 2. Kemenangan Inggris dalam perang 7 tahun. 3. Tidak ada perwakilan koloni dalam parlemen Inggris. 4. Keluarnya sejumlah undang-undang yang mengekang kebebasan rakyat koloni. Bagaimana jalannya revolusi? Permusuhan militer dimulai. Yang pertama, penolakan terhadap kebijakan kerajaan Inggris yang berujung pada aksi kelompok patriot. Yang kedua, pemerintah Inggris mengeluarkan Intro Labour atau ACT. Yang ketiga, September 1774, Kongres Kontinental yang dihadiri delegasi setiap koloni bertujuan menyamakan persepsi dan kemungkinan terjadinya perang revolusi. Tanggal 19 April 1775, pertempuran Lexington dan Conrad mengawali konflik bersenjata 13 koloni melawan Inggris. Yang kelima, pada tanggal 17 Maret 1776, pasukan kontinental di bawah pimpinan George Washington berhasil mengepung kota Boston dan memaksa Inggris mengakui kekuatan pasukan koloni. Kemerdekaan dan persatuan. April tahun 1776, Kongres Provinsi Carolina atau Utara menyatakan memilih untuk merdeka dari pemerintah Inggris. Juni 1776, 13 koloni siap untuk merdeka. 11 Juni 1776, sebuah komite dibentuk untuk menyusun dokumen deklarasi kemerdekaan Amerika dari Inggris. Pada tanggal 14 Juli 1776, pada Kongres kedua kontinental di Filipina mempertahankan revolusi. 1. Kembalinya Inggris pada tahun 1776 sampai 1777 tidak mengakui kemerdekaan Amerika. Amerika mendapat bantuan dari Prancis dan Spanyol pada tahun 1778. Pada tahun 1781, Inggris menyerah di Yorktown atau Virginia. Tanggal 3 September 1783 diadakan perjanjian damai atau perjanjian Paris antara Inggris dengan Amerika, dan Inggris mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Amerika. Selanjutnya yaitu makna dan pengaruh dari revolusi Amerika. Maknanya yaitu hak manusia untuk bebas dan memiliki derajat yang sama dalam pemerintahan dan negara. Persatuan adalah kunci keberhasilan dalam sebuah perjuangan. Pengaruhnya yaitu menginspirasi perjuangan daerah koloni atau jajahan untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai manusia yang bebas. Revolusi merupakan jalan untuk menumbangkan kekuasaan monarki, berkembangnya paham liberalisme dan republikanisme.
Revolusi selanjutnya yaitu Revolusi Tiongkok atau Revolusi Cina. Revolusi Cina yaitu sebuah gerakan revolusioner yang ingin menggulingkan kekuasaan dinasti menuju pemerintahan yang lebih modern dan demokratis atau kerakyatan. Revolusi Cina terjadi dalam dua periode. Periode pertama yaitu pada tanggal 1911. Periode yang kedua yaitu pada tanggal 1949. Penyebab Revolusi Cina atau Tiongkok. Faktor internalnya yaitu pemerintahan kaisar yang konservatif, sistem feodalisme yang buruk, lemahnya perekonomian dan ketertinggalan dari negara-negara lain, terjadinya perang candu, terjadinya pemberontakan Boker yang memicu intervensi asing, lahirnya organisasi-organisasi revolusioner yang anti-king atau Manchu dan ingin membangkitkan kembali kejayaan Tiongkok atau Han. Faktor eksternalnya yaitu kekalahan atas Jepang pada tahun 1895, Korea dan Taiwan jatuh ke tangan Jepang, pengaruh paham nasionalisme barat atau sosialisme dan komunisme, intervensi asing atau negara barat. Revolusi 1911, lahirnya Republik Tiongkok, ide nasionalisme, demokrasi dan sosialisme, gagalnya pemberontakan kedaerahan. 1905, Sun Yat-sen berhasil menyatukan perjuangan dengan organisasi rakyat Tiongkok revolusioner. 10 Oktober 1911, kaum revolusioner berhasil menguasai provinsi Wuchang. Kemudian diikuti provinsi lain berhasil mengalahkan pemerintahan Qing di daerah. Tanggal 2 Desember 1911, kaum revolusioner menguasai Nanking dan mendirikan pemerintahan baru. Tanggal 29 Desember 1911, Dr. Sun Yat-sen terpilih sebagai presiden sementara Tiongkok. Masa transisi, pemerintahan sementara. Tanggal 1 Januari 1912 ditetapkan sebagai hari berdirinya Republik Tiongkok. Tanggal 12 Februari 1912, Permaisuri Long-yu menyerahkan tahta kekaisaran kepada pemerintahan revolusioner. Pada tanggal 10 Maret 1912, Yuan Shikai dilantik menjadi presiden sementara kedua Republik Tiongkok dan memerintah hingga tahun 1916. Tahun 1916, Yuan Shikai wafat. Republik Tiongkok memasuki era Panglima Perang hingga 1928. Tahun 1921, Sun Yat-sen dengan Partai mendirikan pemerintahan Republik Tiongkok berpusat di Guangzhou, dibantu Partai Komunis Cina. Tahun 1925, Jenderal Chiang Kai-shek memimpin PKT menggantikan Sun Yat-sen. Revolusi 1949, lahirnya Republik Rakyat Tiongkok. Dari pemerintahan nasionalis Kuomintang menuju komunis. 1926 sampai 1927, Chiang melakukan pembersihan para panglima perang dan menyatukan seluruh Cina. Tahun 1927 sampai 1937, pemberontakan Partai Komunis di bawah pimpinan Mao Zedong. 1937 sampai 1945, invasi Jepang dalam dalam Perang Dunia Kedua. 1946 sampai 1949, PCC membalikkan keadaan. Chiang Kai-shek harus mundur ke selatan dan berakhir di Taiwan. 1 Oktober 1949, Mao Zedong memproklamasikan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok. Dampak Revolusi Tiongkok ada 4. 1. Runtuhnya kekaisaran yang telah berkuasa selama ribuan tahun. 2. Tiongkok terpecah menjadi dua bagian. 3. Pengaruh komunis semakin kuat di wilayah Asia. 4. Muncul gerakan radikal di negara-negara sekitar. RRC umumnya di kawasan bagian selatan. Selanjutnya yaitu Revolusi Rusia. Apa yang dimaksud dengan Revolusi Rusia? Revolusi Rusia merupakan sebuah gerakan politik radikal yang ingin merubah tatanan pemerintahan dan masyarakat Rusia dari monarki absolut menjadi republik sosialis. Revolusi Rusia terjadi pada tahun 1979, Februari dan Oktober.
Sebab terjadinya revolusi Rusia tahun 1917. Faktor internal, kepemimpinan Tsar Nicholas II yang buruk, kondisi ekonomi yang buruk, kesenjangan sosial, munculnya kelompok revolusioner. Faktor eksternalnya yaitu kekalahan atas Jepang tahun 1905, kekalahan dalam Perang Dunia I, berkembangnya aliran sosialisme dan komunisme. Tumbuhnya semangat revolusi, pemerintahan yang buruk, kepemimpinan Tsar Nicholas II membawa Rusia pada kemunduran. 2. Kondisi ekonomi yang buruk pasca perang. 3. Kebijakan pemerintah yang menyengsarakan rakyat. 4. Kebebasan rakyat dibatasi. 5. Di saat yang hampir bersamaan, Rusia mengalami kekalahan dari perang yang tidak diharapkan pada Perang Dunia I. 6. Menimbulkan kebencian dan reaksi menentang kekuasaan raja. Jalannya revolusi, lahirnya ide perubahan ada 4. Tahun 1905 muncul dua aliran, yaitu liberal dan sosialis. Yang kedua, kelompok liberal menginginkan Rusia menjadi monarki konstitusional. Yang ketiga, kelompok sosial menginginkan Rusia menjadi republik sosialis. Yang keempat, tanggal 9 Januari 1905, peristiwa Minggu Berdarah memicu gerakan masif untuk segera menumbangkan kekuasaan Tsar yang kejam dan otoriter. Revolusi 1. Februari 1917 terjadi aksi pemogokan dan protes oleh buruh secara spontan yang menuntut Tsar turun tahta. Demonstrasi berujung pada kerusuhan dan pada tanggal 28 Februari 1917 pasukan terakhir yang loyal terhadap Tsar akhirnya menyerah. Pemerintahan provisional sementara di bawah pimpinan Alexander Kerensky, pemimpin faksi Menshevik, berkuasa antara Maret sampai Oktober 1917. Pada revolusi kedua, lahirnya Uni Soviet. Maret 1917, Lenin kembali ke Rusia dengan bantuan Jerman. Mei 1917, Leon Trotsky juga kembali dari pengasingannya di Siberia. Lenin bersama Bolshevik menarik diri dari pemerintahan koalisi nasional dan mengumumkan program-program yang lebih radikal sesuai dengan cita-cita awal revolusi. Juli 1917 terjadi percobaan kudeta. 7 Oktober 1917, kelompok Bolshevik bersama dengan kelompok milisi bersenjata berhasil mengambil alih kekuasaan dari tangan pemerintahan Kerensky. 30 Desember 1922, Republik Sosialis Uni Soviet berdiri. 1924, Lenin wafat digantikan oleh Joseph Stalin. Pengaruh revolusi, menyebarnya ideologi komunis, nasional radikal. Perlawanan kelompok buruh dapat menumbangkan kaum kapitalis. Revolusi yang terakhir yaitu Revolusi Indonesia. Latar belakang, pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan dari Belanda. Hal tersebut ditolak oleh Belanda. Belanda melalui Nica ingin kembali menjajah Indonesia. Revolusi fisik ada 6. 1. Pertempuran Surabaya. 2. Pertempuran 5 Hari Semarang. 3. Pertempuran Ambarawa. 4. Pertempuran Medan Area. 5. Bandung Lautan Api. 6. Puputan Margarana. Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya diawali dengan pendaratan pasukan sekutu di Surabaya tanggal 25 Oktober 1945. Terjadi bentrokan antara pasukan sekutu dengan Indonesia. Tanggal 22 Oktober 1945, Ki Haji Hashim Asy'ari menyerukan perang jihad. Tanggal 30 Oktober 1945, Malabi tertembak hingga meninggal dunia. 10 November. Tanggal 7 November 45, Jenderal FC Menserge mengultimatum rakyat Surabaya untuk menyarankan senjata paling lambat tanggal 10 November. Pada tanggal 10 November terjadi pertempuran besar. 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Pertempuran 5 Semarang terjadi pada tanggal 15 sampai 20 Oktober 1945 di Semarang antara Tentara Keamanan Rakyat dengan pasukan Jepang. Latar belakangnya, perlawanan dari pasukan Jepang yang dipimpin oleh Mayor Kido. Selain itu juga dibunuhnya Dr. Karyadi yang memicu terjadinya pertempuran. Akhir dari pertempuran tersebut adalah terjadi perundingan antara Kasman Singh
Ngodimejo dan Sertono dengan wakil Jepang. Peristiwa tersebut terjadi berbagai pertempuran, yakni di Kintelan, Pandanaan, Jombang, dan di depan Lawang Semu atau Simpang 5. Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 Oktober 1945. Sekutu yang dibonceng oleh Nika membebaskan tawanan Belanda dan mempersenjatainya. Tanggal 26 Oktober 1945 terjadi pertempuran antara pasukan sekutu dengan TKR. Terjadi kesepakatan antara Presiden Soekarno dengan Brigjen Betel. Letkol Isdiman, pemimpin TKR, gugur dalam pertempuran, kemudian digantikan Kolonel Sudirman. Pasukan TKR yang dipimpin Kolonel Sudirman berhasil mengalahkan pasukan sekutu di Ambarawa pada tanggal 15 Desember 1945. Tanggal 15 Desember 1945 ditetapkan sebagai Hari Infanteri. Pertempuran Medan Area. Pasukan sekutu, yakni Relief of Allies Prisoner of War and Interested, membebaskan tawanan perang dan mempersenjatai para tawanan perang tersebut. Sebab khusus, yakni seorang tentara Belanda menginjak-injak rencana Merah Putih milik pemuda Indonesia. 1 Desember 1945, pasukan sekutu memasangkan papan sebagai pejuang, kemudian pindah ke Pematang Siantar. Bandung Lautan Api. Tanggal 12 Oktober 1945, pasukan sekutu yang dibonceng Nika tiba di Bandung. TKR dan para pejuang melakukan serangan terhadap sekutu atau Inggris pada tanggal 21 November 1945. Sekutu mengultimatum agar rakyat menggunakan kota Bandung. Tanggal 23 Maret 1945, rakyat Bandung meninggalkan kota Bandung dengan strategi bumi hangus pada tanggal 23 Maret 1946. Puputan Margarana. Kekecewaan terhadap hasil Linggarjati yang mana Bali tidak termasuk dalam wilayah Indonesia. 2-3 Maret 1945, Belanda mendatangkan pasukannya ke Bali. I Gusti Ngurah Rai, pemimpin pasukan Ciung Wanara, melakukan perlawanan terhadap pasukan Nika. Pada tanggal 20 November 1946, I Gusti Ngurah Rai mengobarkan perang puputan atau perang sampai titik darah penghabisan. Perjuangan diplomasi. Yang satu, Perjanjian Linggarjati. 2, Perjanjian Renville. 3, Perjanjian Romeroyen. 4, Konferensi Inter-Indonesia. 5, Konferensi Meja Bundar. Perjuangan diplomasi. Perjanjian Linggarjati terjadi pada tanggal 10-15 November 1946. Perjanjian Renville terjadi pada tanggal 17 Januari 1948. Perjanjian Romeroyen terjadi pada tanggal 14 April 1949. Konferensi Inter-Indonesia terjadi pada tanggal 19-22 Juli 1949. Konferensi Meja Bundar terjadi pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Revolusi sosial merupakan tindakan persekusi dan kekerasan yang dilakukan oleh Indonesia terhadap orang-orang Belanda serta orang Indonesia yang dianggap dekat dengan Belanda di masa bersiap. Korban diperkirakan 3,5 sampai 20.000. Terjadi pembunuhan terhadap Piyayi. Banten terjadi pembunuhan terhadap camat dan wedana. Di Sumatera Timur terjadi revolusi sosial yang menimpa keluarga kesultanan. Korban Otto Iskandar Dinata, Amir Hamzah. Demikianlah materi tentang revolusi-revolusi besar di dunia. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.